Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tumben gasik ya Pak. Tumben gasik. Biasanya telat 5 menit gitu. Pripun? Oh, enggak muter. Loh, yang benar berarti yang mana ini, Pak? Jam berapa sekarang? 7.25. Berarti telat lagi. Yang bawa jam nanti ingetin ya, pas jam 8. Takut kebablasan karena mau acara keluar SD. Baik, kita lanjutkan pembahasan fikih ya. Kemarin sampai arkanus shalah. Bismillah. Faslun ya. Qala al-musannifu rahimahullah warabi'u, kita ulangi dari yang keempat kemarin. Yang keempat adalah qiraatul Fatihati aw badalaha liman lam yahfadha fardhan kanatis salatu aw naflan. Nah, sampai sini kemarin ya. Sampai sini. Membaca Al-Fatihah termasuk rukun ya. Terus kemarin sempat disinggung tentang maratibu qiraatil Fatihah, urutan tingkatan membaca surat Al-Fatihah. Kenapa di sini masuk rukun? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gitu ya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemarin disebutkan karena salatnya itu adalah dalam bentuk nakirah, bentuk umum, sehingga mencakup semua salat, termasuk salat jenazah ada bacaan Al-Fatihah di dalamnya. Jika tidak membaca Al-Fatihah, salatnya batal. Semua kondisi, imam, makmum, fardhan naflan ya, salat fardu atau salat sunnah, makmuman atau munfaridan, dia sebagai makmum atau sebagai imam, salat jamaah atau salat sendirian, semuanya pendapat ya, ulama Syafi'iyah adalah berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam salat ya, gitu. Jadi saya tegaskan kembali, takut salah paham gitu ya, atau gagal paham, bahwa madhab itu adalah pendapat dalam memahami sebuah dalil ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam kitab ini berdasarkan kepada dalil gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa di antara rukun dari rukun-rukun salat, pilar dari pilar-pilar salat itu adalah membaca Al-Fatihah ya, membaca Al-Fatihah. Nah, ulama-ulama Syafi'iyah itu berpendapat dalam memahami hadis ini, dan tentunya ada hadis-hadis yang lain. Jadi hadis tentang masalah salat itu banyak sekali. Banyak sekali. Tidak dalam satu hadis. Sehingga wajar kemudian muncul ada pendapat A, ada pendapat B. Karena memang dari aspek lugah pun ada celah di situ. Gitu ya. Dari aspek kemudian usul pun ada celah di situ. Sehingga kemudian bisa jadi ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, tapi saya ingin tegaskan di sini bahwa kita selesaikan ini dulu ya. Kira-kira nggak membingungkan kan ya? Nggak membingungkan. Jadi ini dulu selesai, dan insya Allah tujuan dari membahas ini adalah setidaknya satu, kita sholat sudah dari kapan gitu kan? Nah, udah dari kecil lah, oke.
Nah, kita mau baru belajar sholat itu secara utuh kapan mulai? Misalkan, kira-kira setelah saya nikah baru rutin ngaji gitu misalkan. Oke. Nah, selama ini kira-kira sholat kita itu sudah benar atau belum? Nah, atau hanya sekedar menggugurkan sholat saja? Itu satu. Yang kedua, selama ini yang kita lakukan itu sebenarnya ada dasarnya atau tidak gitu loh. Ada dasarnya atau tidak? Kalau ada, alhamdulillah. Toh misalkan nanti menemukan yang berbeda, nanti kemudian sikap kita apa yang muncul, gitu ya. Sikap apa kita yang muncul. Nah, misalkan nanti kalau sampai masalah bab kunut, jangan kaget. Kok ada orang yang kunut, ada yang enggak kunut gitu ya. Maka di sini misalkan saya mana? Nah, di sini. Ini bagus ini. Ada muncul kemudian satu sikap yang tengah, ya, satu sikap yang insaf itu yang bijak. Maka kemudian terkait masalah kunut misalkan di sini, ya, terlepas nanti pembahasan secara rincinya, ya, ini kalau di mata kuliah dulu saya itu memakai kitab namanya kitab Bidayatul Mujtahid, musannifnya Ibnu Rushd, ya, rahimahullah. Jadi di situ disebutkan khilaf ulama, lalu kemudian asbabul khilaf. Kenapa para ulama berbeda pendapat? Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan sebagai contoh. Idza kana asy-syakhsu 'inda qaumin ya'taqiduna istihbabal kunuti wa huwa la yara dzalika. Jika seseorang dia berada di satu kaum, di satu masyarakat, di mana masyarakat tersebut mengambil pendapat sunnahnya membaca kunut ketika sholat subuh, sementara dia sendiri la yara dzalika, tidak berpendapat sunnahnya kunut. Walau lam yaknut latuhima au budi'a. Andai dia tidak kunut ketika dia berada di komunitas atau masyarakat tersebut, kemudian dia dituduh sebagai ahlu bid'ah atau dituduh dia kemudian menyimpang dan seterusnya, timbul fitnah. Wa hasala munafaratan fil qulubi wa tafarruqatan. Kemudian muncul munafarah, orang-orang akhirnya menjauhi dia, membencinya, atau terjadi kemudian perpecahan di dalamnya. Fal afdalu alla yukhalifuhum ta'lifan lil qulubi wa jam'an lil kalimah. Maka yang utama adalah hendaklah dia ikut dalam pendapat itu, ya, artinya menghormati pendapat itu, jangan menyelisihinya sebagai ta'lifan lil qulub, untuk melembutkan hati dan untuk menyatukan kalimat umat, gitu ya. Nah, artinya itu sikapnya. Ini dalam kitab ini disebutkan sikap bijaknya seperti itu. Misalkan dalam satu komunitas memang baru dipelajari satu kitab dan itu yang disampaikan. Dia belum berbicara kepada hadis-hadis yang lain misalkan seperti itu. Maka dia melihat jika ada satu hal yang baru, ini beda. Ini enggak ada di yang selama kita pelajari selama ini. Nah, gitu kan? Nah, yang menarik itu kan jika suatu komunitas, satu masyarakat dia memang terbuka, artinya ada kajian rutin di situ, kemudian muncullah pengetahuan yang luas, akhirnya muncul sikap yang insaf. Oke, dia memakai pendapat itu, kita pakai pendapat ini, enggak masalah, sehingga tidak muncul tafarruqah atau tanafur gitu, manusia lari atau kemudian terjadi perpecahan, tidak. Nah, maka ini enggak masalah kita mau kunut atau tidak, atau yang dia berpendapat kunut atau tidak kemudian dia kunut di situ misalkan, itu enggak masalah. Yang masalah itu kan kalau ada komunitas yang memang atau masyarakat di situ kental di situ kan, dia ambil pendapat kunut. Nah, kalau sampai terjadi perpecahan gara-gara kunut kan ini sayang sekali. Maka di sini bagus sekali ini perkataannya, wa hasala munafara fil qulubi wa tafarruqa fal afdal alla yukhalifahum, ya, alla yukhalifahum. Baik, terkait masalah membaca Al-Fatihah, jelas dalilnya, ya. Dalil Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah, hadisnya sahih, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah.
Kemudian rinciannya bagaimana gitu kan? Rinciannya bagaimana? Rinciannya adalah ya, misalkan ya, kita bacakan di sini. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat yang sempurna minha ay minal Fatihah, dari surat Al-Fatihah. Tadi saya tuliskan dalilnya mana ya? Saya tambahkan nggak di sini? Oh iya, ini misalkan. Nah, ini kan perkataan syarihnya. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Syarihnya mengatakan kamilatun. Al-Matin mengatakan wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang sempurna, satu ayat tersendiri yang merupakan bagian dari Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dalam semua sholat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah, bukan pemisah antara satu surat dengan surat yang lain ya. Hadisnya adalah riwayat yang disebutkan di dalam Sunan Ad-Daraqutni dan Sunan Al-Baihaqi ya. Misalkan di sini, di mana diriwayatkan di dalam hadis itu, idza qara'tum, jika kalian membaca alhamdulillah, faqra bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha umul kitab, karena bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari umul kitab. Wasab'ul mathani, dan 7 yang berulang ya, 7 yang berulang. Nah, jadi Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Surat Al-Fatihah ada kemudian Asy-Syafi ya, silahkan dibuka di tafsir Ibnu Katsir itu ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Di antara nama-nama surat Al-Fatihah adalah Asy-Syafi, karena dia bisa menjadi ruqyah untuk menyembuhkan obat, menyembuhkan penyakit, bisa menjadi obat, Asy-Syafi. Kemudian As-Sab'ul Mathani, karena 7 ayat yang berulang-ulang ya. Kemudian disebut juga Umul Kitab, induk Al-Quran ya, karena semua hukum-hukum dalam Al-Quran tercakup di dalam Al-Fatihah, sehingga disebut dengan Umul Kitab. Disebut juga Ummul Qura ya, Ummul Qura. Nah, di sini di dalam hadis ini disebutkan innaha Ummul Kitab was-sab'ul mathani, karena bismillahirrahmanirrahim bagian dari Ummul Kitab, dan sab'ul mathani 7 yang berulang. Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatuha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Nah, ini kan teksnya jelas ya. Ini hadis ini yang diambil oleh ulama Syafi'iyah untuk menguatkan pendapatnya. Jadi yang diambil. Memang ada pendapat yang lain, ada. Dalilnya apa? Dalilnya adalah, saya bahkan kitabnya ini. Ini sifat salat Nabi. Ya, sifat salat Nabi. Minat takbir ila taslim ka'annaka tarah. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ini. Ini di sini ada hadisnya yang kalau kitab ini mengambil pendapat bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak keliru tidak dibaca jahar ya, tidak dibaca jahar. Mana di sini kitabnya? Nah, hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ya, di mana di dalam hadis tersebut disebutkan ya, hadisnya adalah hadis qudsi.
Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan bagian dari Al-Qur'an, ya. Jadi Allah berfirman langsung diriwayatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala tabaraka wa taala, qassamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Ini sebagai contoh. Kata Allah, aku membagi salat menjadi dua bagian antara diriku dan hambaku. Yang dimaksud salat di sini adalah Al-Fatihah, ya, yaitu berdasarkan penjelasan setelahnya. Fanisfuhali, separuh bagiannya adalah untukku, wa nisfuhali abdi, dan separuh yang lain adalah untuk hambaku. Wali abdi masa'alah, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u, bacalah. Yaqulul abdu, kemudian hamba itu berkata atau membaca, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Yaqulullahu ta'ala hamidani abdi. Ketika seorang hamba dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu, ketika hamba dia membaca ar-rahmanir rahim, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa yaqulul 'abdu, dan ketika hambaku dia membaca maliki yaumiddin, yaqulullahu ta'ala majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa yaqulul 'abdu, ketika hambaku atau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, fahadhihi baini wa baina abdi, inilah antara diriku dengan hambaku, wa li abdi ma sa'alah, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Wa yaqulul 'abdu, ketika hamba dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berfirman, fahaula li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, semua itu adalah untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia pinta. Nah, gitu ya. Jadi separuh itu untuk Allah, separuh itu untuk hambanya. Nah, di sini. Yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, pujian, ar-rahmanir rahim, sanjungan, maliki yaumiddin, itu adalah pengagungan. Itu semua untuk Allah. Ketika redaksi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah permintaan. Maka Allah mengatakan itu bagian untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Ini keagungan surat Al-Fatihah. Ya, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kemudian apa permintaan hambanya? Yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Ini permintaan doa dalam surat Al-Fatihah. Kata Allah, semua itu untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita meresapi ini, insya Allah Allah menjaga keimanan kita, takwa kita, hati kita tetap istiqomah karena doa kita dalam Al-Fatihah itu, dan itu janji Allah, Allah akan memberikan apa yang dipinta oleh hambaku. Nah, syahid di sini dalam hadis ini, ketika Allah mengatakan, Allah berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain, aku membagi salat menjadi dua bagian. Nah, salat di sini yang dimaksud adalah Al-Fatihah karena dijelaskan sendiri oleh Allah. Tapi di sini tidak disebutkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Enggak disebutkan yaqulul 'abdu Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjadi kemudian yang dikuatkan oleh ulama-ulama yang lain daripada riwayat di dalam Imam Daraqutni. Nah, sehingga pendapat yang lain mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, ini ada gitu ya. Jadi memang masing-masing berdiri di atas dalil, dan karena terkadang dalil itu ya, karena dari sudut pandang yang berbeda menghasilkan hukum yang berbeda. Tapi insya Allah tidak ada yang keluar dari dalil. Nah, memang kemudian terkadang ada beberapa yang
memang cukup tajam sentimentalnya di tengah-tengah masyarakat karena itu dohir, nampak gitu ya, karena nampak gitu. Setiap hari ada gitu kan dan jelas terlihat. Tapi kalau kita mau fair gitu ya, mau fair di dalam masalah tolak, di dalam masalah mawaris, pembagian waris, wah itu banyak sekali. Yang jelas ini masalah furu'iyah ya, kita ini kan dulu, selesaikan dulu insyaallah kita supaya punya pemahaman yang utuh. Setelah itu kita bisa membandingkan. Wa man asqata minal Fatihati harfan aw tashdidan aw abdala harfan minha bi harfin lam tasih qira'atuhu wala salatuhu. Nih. Secara umum mayoritas masyarakat kita adalah Syafi'iyah. Karena memang kronologisnya, sejarahnya dulu ulama-ulama Nusantara itu belajarnya banyak ke daerah Mesir. Dan dulu awal-awal kalau kita lihat Timur Tengah khususnya Arab Saudi terganti beberapa kali pendapat yang terfokus di Masjidil Haram. Bahkan sampai kalau tidak keliru dalam satu masjid itu ada beberapa tempat mihrab sesuai dengan pendapat masing-masing. Kalau tidak keliru ya, saya pernah lihat itu ada fotonya, ini mihrab untuk Syafi'iyah, ini mihrab untuk Hanafiyah, ini Malikiyah, kemudian Hanabilah. Kalau tidak keliru sampai seperti itu. Nah, di sini mayoritas masyarakat kita adalah Syafi'iyah. Jika jenengan itu panjenengan karena yang selama ini dipelajari adalah fikih Syafi'iyah ya, belum kepada fikih yang lain karena tadi kronologis historisnya seperti itu, maka sekarang tinggal kita cocokkan dulu, cocokkan. Kalau ada yang kurang, lengkapi dulu. Kalau ada yang lubang, tutupi dulu. Misalkan di sini. Ini disebutkan dalam kitab Syafi'iyah. Barang siapa yang tidak membaca satu huruf dari surat Al-Fatihah, atau dia tidak membaca tasdidnya dari surat Al-Fatihah, atau dia mengganti satu huruf saja dari surat Al-Fatihah, bacaannya tidak sah. Oh, hati-hati Pak. Artinya apa? Ini sering saya sampaikan, pendapat ulama-ulama Syafi'i itu sebenarnya cukup ketat sekali. Cukup ketat. Sehingga sebenarnya masyarakat kita itu dituntut untuk terus belajar. Ya, terus belajar. Tidak mencukupkan diri sementing baca Al-Fatihah gitu ya. Nah, kira-kira Al-Fatihahnya itu sudah sesuai atau belum? Tasdidnya sudah benar atau belum? Makharij sudah benar atau belum? Sifatul hurufnya sudah benar atau belum? Lah, dalilnya apa? Yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Lah, di mana di situ ada penjelasan tentang masalah tasdid, tentang masalah tidak membaca salah satu hurufnya. Dari inilah penjelasan ulama. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu diriwayatkan atau diwahyukan oleh malaikat Jibril seperti itu. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Kemudian di dalam hadis yang lain nanti pada hari kiamat yuqalil sahibil Qur'an, akan disampaikan kepada orang-orang yang ahli Al-Qur'an, suka membaca Al-Qur'an. Iqra, bacalah. Wartaqi, naiklah. Ini di surga nanti. Warattil, dan bacalah dengan tartil. Kama anta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu itu adalah fi akhiri ayatin taqra'uha, akhir ayat yang kalian baca. Di situ ada tartil. Berarti memang asalnya Al-Qur'an itu khususnya surat Al-Fatihah diriwayatkan secara tartil. Yang namanya tartil itu adalah tajwidnya ditunaikan, sifat-sifat hurufnya ditunaikan,
atau makharijul hurufnya ditunaikan kama ja'a minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi landasan hukumnya. Karena Rasulullah mengatakan tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka secara utuh Al-Fatihah yang dimaksud adalah baik cara membacanya, baik termasuk makharijul hurufnya gitu ya. Maka di sini ketat sekali disebutkan bahwa siapa yang dia menggugurkan satu huruf saja, artinya meninggalkan satu huruf saja, atau meninggalkan satu tasdid saja, atau dia mengganti satu huruf saja, alhamdu menjadi alhamdu, nah gitu, Rabbil alamin menjadi Rabbil alamin, itu kan. Nah ini kan sebenarnya kita dituntut untuk belajar, Pak, belajar tahsin gitu. Nah, wong biyen ibuku Maria kayak gue, biyen guru ngajine mari nang tapi kene kayak gue, kan. Enggak, kita sekarang ini sudah tahu posisinya, maka kita harus tertuntut untuk memperbaiki diri. Karena tadi ketat sekali, tidak sah salat orang yang membaca, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Apalagi kalau dia membacanya masih istilah kasarnya ngawur gitu loh ya, makhrajnya ngawur, panjang pendeknya ngawur. Nah, berarti kan dia tidak membaca Al-Fatihah sebagaimana datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tidak membaca Al-Fatihah yang sempurna, maka tidak sempurna salatnya. Tapi syaratnya di sini in ta'ammada. Jika dia sengaja menggugurkan satu huruf, mengganti satu huruf, atau tidak membaca satu tasdid saja, tapi dengan sengaja, maka bacaan Al-Fatihahnya tidak sah, yang konsekuensi hukumnya berakibat hukum kepada sholatnya tidak sah. Itu. Kira-kira paham apa mboten, Pak? Ya. Jadi kira-kira bacaan Al-Fatihah kita sudah benar apa belum? Saya terus terang ya. Ketika saya di pondok belajar bismillah itu saya paling susah. Ya, saya dengan guru saya namanya Ustadz Al-Mukhdari, lulusan Mesir. Tahsinnya kepada beliau setiap maghrib sepekan 2 kali kalau tidak keliru. Saya dibenerin terus bismillah, enggak jadi-jadi, sampai suruh baca 9 kali seingat saya, belum, ya, masih belum. Gitu ya. Itu di pondok loh. Ini yang tahsinnya mungkin sebulan sekali enggak ketemu juga ya. Jadwalnya pernah tahsin nggak, Pak? Atau setahun sekali? Nah, atau sudah benar ya kita? Nah sebenarnya kita dituntut terus untuk belajar terus. Nah setidaknya kan sekarang media itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau punya kuota gitu, jangan buat TikTokan, Twitteran atau yang lain. Bukalah. Ya, sekarang kan pelajaran digital ada. Ini loh cara membaca Al-Fatihah yang benar. Oh, ternyata saya masih banyak salahnya ya, gitu ya. Belum lagi waktu saya ngajar di Jakarta itu, bapak-bapak tahsin, orang-orang lanjut usia, harusnya kan anak-anak muda, supaya bertambah hari tambah benar, panjang pendeknya, tajwidnya gitu ya. Ini yang belajar setiap hari Sabtu pagi itu bapak-bapak, mbah-mbah. Ya. Kalau saya susah banget ini ya kalau ngeluarin huruf ini gitu. Ya kenapa sih, Pak? Giginya nggak ada gitu. Giginya nggak ada, jadi kayak itu ya. Nah, akhirnya dia pulang ke kampung bikin gigi ini, ya, gigi buatan. Katanya mendingan ketika tambah giginya gitu ya. Nah, itu ada faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhi. Wa illa wajaba alaihi i'adatul qiraati. Jika tidak sengaja ya, maka kewajiban dia apa? Harus mengulangi membaca Al-Fatihahnya. Misalkan Allahu Akbar gitu ya, setelah iftitah kemudian dia bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia masih ingat, aduh, ternyata bacanya oh ya, kan kemarin udah ngaji ya, nggak boleh al-ha, harusnya ha. Maka dia wajib mengulang. Dia nggak sengaja, memang karena sudah terbiasa dulu belajarnya seperti itu, yang penting asal ngaji, asal menghafal, tidak dibetulkan, oh ini makhrajnya yang betul ha, bukan ha.
Nah, sampai dada bergetar, ha gitu ya. Nah dia karena terbiasa seperti itu, maka kemudian dia bacanya seperti itu. Karena dia kemudian sudah belajar tahsin, oh iya itu keliru, maka wajib alaihi i'adatul qiraah, dia wajib mengulang dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti misalkan di Ma'had dulu saya sama Akhfari, sekarang jadi dosen di MAIS itu ya. Sama-sama Cilacap. Logatnya kalau ain apa? Ngain gitu kan? Nga kan? Iya. Saya masuk pondok itu 3 bulan lebih untuk membetulkan huruf ain gitu. Saya nggak pernah dengar yang namanya ain karena dulu belum ada YouTube ya di kampung kan. Listrik aja belum masuk di kampung saya. Sehingga masuk ke sana kaget. Ain kok susah amat ya sampai ngeluarin kayak mau ngeluarin dahak gitu. Kalau nggak percaya silakan anak-anak yang di kampung-kampung yang biasanya logatnya itu. Ain, suruh belajar ain itu susah benar. Susah benar, 3 bulan lebih belajar itu, 1 huruf saja. Nah terkadang ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, kadang keluar itu otomatis gitu ya. Nah kalau itu terbiasa, kemudian kita boleh belajar, oh itu keliru, maka wajib alaihi i'adatul qiraah, wajib mengulangi bacaan tadi Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada Pak di sini yang ngalamin? Ada ya? Bukan ngalami. Ngalami apa? Ya. Itu yang saya tahu. Orang kalau saya sekarang pulang ke rumah Bapak, khutbah Jumat, kemudian imam sholat Jumat, Pak Kiainya masih. Ya. Ya. Saya masih kadang ya karena sudah belajar gitu ya. Jadi tahu mana yang dibenarkan, mana yang keliru yang harus dibetulkan. Ketika imamnya sesungguhnya ya, nalika panjenenganipun garwanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang naminipun Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu kan yang oh iya ya, Aisyah radhiyallahu anha itu kan. Ya, jadi agak gimana gitu kan? Karena sudah belajar. Tapi kalau yang belum belajar, ya biasa aja, merasa kayak betul itu udah betul. Nah di sini kalau dia keliru, termasuk maka dia wajib untuk mengulanginya kalau dia sudah tahu. Tadi kan yang jelas bukan karena sengaja. Jam berapa? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke. Wa yajibu tartibuha. Hukumnya wajib tartib bi an yaqra'a ayatiha ala nadhmihal ma'ruf, yaitu dengan membacanya sesuai urutan yang ma'ruf yang sudah diketahui. Wa yajibu aidan muwalatuha, dan wajib juga hukumnya mualah, berkesinambungan. Bi an yasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin, di mana tidak ada pemisah antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Illa biqadri tanaffus, melainkan hanya sekedar mengambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ambil nafas. Itu boleh fasal seperti itu. Itu namanya mualah. Ya. Jadi membaca surat Al-Fatihah di dalam penjelasan kitab ini ada beberapa syaratnya. Itu yang disimpulkan dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dimaknai bahwa Nabi ketika membaca Al-Fatihah adalah demikian, maka seseorang dia harus membaca Al-Fatihah menurut apa yang dibaca oleh Nabi. Yang pertama apa? Syaratnya yaitu qiraatuha bi jami'i hurufiha wa jami'i tasdidiha. Jadi semua huruf dan semua tasdidnya harus terbaca sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau. Kemudian tartib, karena Nabi meriwayatkan tartib, tidak bolak-balik. Sehingga ketika ada yang terbalik, alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ar-rahmanir rahim, tidak sah bacaannya. Kalau tidak sah, salatnya tidak sah. Kalau dia bacaannya tidak sah dalam posisi sholat kemudian ingat,
bacaannya keliru, kemudian dalam posisi sholat dia ingat, maka sholatnya otomatis bisa sah dengan syarat i'adatuha. Dia wajib mengulangi dari pertama lagi. Ya, diulang lagi bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian yang keempat mualah. Yang ketiga mualah. Berkesinambungan tadi. Karena Nabi ketika membaca surat Al-Fatihah ketika sholat ayatan-ayatan langsung. Tidak difasal. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam lama gitu ya. Nabi nggak pernah baca seperti itu. Maka mualah hukumnya wajib. Kemudian yang keempat, mensyaratkan al-qiyamu indal qiraah. Jadi membaca Al-Fatihahnya itu harus dalam posisi berdiri. Nah ini pentingnya nanti kalau sampai pada rukun yang namanya tumak-nina. Hukumnya wajib membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Sehingga ketika orang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim kemudian ruku gitu ya. Sudah condong ke ruku ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, gitu ya. Sampai ruku gitu ya. Di rakaat ketiga misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dalam pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah salatnya. Bayangkan tuh, Pak. Ya. Jadi ketat sekali. Maka kita nanti kalau sampai kepada tumak-nina, at-tumak-nina itu berpendapat hiya ruknun mustaqillun. Rukun yang terpisah, bukan tabi'un lil arkan. Dia bukan hay'ah kondisi yang mengikuti rukun yang lain, karena dalam hadis kan disebutkan idza summarka fa summarka kemudian rukulah fayakunu fatma'inna raqi'an. Kemudian tumakninalah ketika ruku. Summarfa kemudian berdirilah. Summarfa kemudian berdirilah. Fatma'inna i'tidalan atau fatma'inna qa'iman. Kemudian berdirilah untuk i'tidal dan tumakninalah ketika i'tidal. Summasjud kemudian sujud fatma'inna sajidan dan tumakninalah ketika sujud. Tumaknina itu adalah as-sukunu ba'dal harakah, diam setelah bergerak. Itu tumaknina, diam. Nah, jadi kalau posisi membaca Al-Fatihahnya itu sudah condong, sudah mau ruku, dalam pendapat ulama Syafi'i tidak sah itu ya. Sehingga tumaknina penting karena itu adalah ruknun mustaqil, dia bukan hay'ah atau keadaan yang mengikuti rukun, bukan seperti hadis tadi. Dia berpendapat dari hadis tadi itu adalah rukun yang terpisah. Habis ya. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan bahas tentang mualah yang kemarin sebenarnya ingin disampaikan itu ya. Mualah tadi kan harus bersambungan, kemudian nanti ada al-fisal atau fasal pemisahnya. Yang memisahkan ini nanti ada dua jenis. Yang pertama itu adalah zikir, yang kedua adalah sukut, diam. Nah, nanti kalau yang memisahkan itu diam, bagaimana diam yang bisa membatalkan Al-Fatihah sehingga harus diulang. Kalau dia zikir seperti apa yang bisa membatalkan Al-Fatihah sehingga harus diulang, dan zikir mana yang tidak membatalkan Al-Fatihah sehingga tidak perlu mengulang Al-Fatihah. Jika yang memisahkan itu adalah khitabul adami, yaitu ucapan manusia, maka itu jelas membatalkan ya. Misalkan lagi baca Al-Fatihah, di sampingnya anak kecil berisik gitu ya, lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, berisik banget salat. Nah itu membatalkan otomatis gitu ya, karena itu khitabu adam, ucapan manusia. Tapi nanti kalau Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim hasin alhamdulillah, nah itu bukan khitabu adam, bukan ucapan manusia, itu zikir. Atau kita lagi baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada azan ya, ada azan Allahu Akbar gitu. Di masjid lain azan lagi. Nah, di antara sunnah ada azan, kita menjawab azan Allahu Akbar. Lanjutkan bacaan Ar-Rahmanir-Rahim Allahu Akbar Maliki Yaumiddin Allahu Akbar. Boleh? Menurut pendapat di sini boleh. Tinggal nanti apakah itu konsekuensinya melanjutkan bacaan Al-Fatihah atau mengulang dari pertama. Karena itu zikir, bukan khitabu adami, gitu ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan Bapak Ibu sekalian bisa
mengamalkan dari setiap apa yang kita pelajari, dan semoga kita senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.